Jadi ananda yang kuliah di sini, ya kan, tetaplah kreatif memperdalam ilmu sesuai dengan ayat tadi, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tempat berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itulah yang bisa mencarikan solusi untuk kita di mana kita menjadi gagal. Allah tempat solusinya dan kita berserah diri kepadanya dan tetap berusaha. Semoga apa yang kita usahakan semuanya berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Simpang Jalan Kabiaro. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menjawab salam. Aku doakan masuk surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian, agar kejadian kita yang baik itu lestari, tetap menjadi orang yang terhormat sampai di akhirat nanti. Wa ba'atsan nabiyyina, Allah mengutus manusia sama dengan kita, tapi namanya nabi dan rasul. Untuk apa? Wa basyiril mu'minina wa munzirin, mendatangkan, mengutus rasul itu membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Untuk mempedomani kabar gembira dan peringatan itu, Allah menambahkan untuk rasul dan kita, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Allah menurunkan kitab yang benar. Itulah dia Al-Quran. Untuk apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Kalau semua kita berpedoman kepada Al-Quran ini, maka kita akan semakin cerdas menyikapi ayat-ayat Allah, baik ayat yang kita lihat secara alam takambang jadi guru, maupun ayat-ayat Allah yang ada di dalam Quran ini. Dan kita akan dituntun oleh Al-Quran yang kita dalami itu menempuh jalan yang benar, ila sabilil huda, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan akan dikeluarkannya kita dari kebodohan kepada kecerdasan, dari yang gelap kepada yang terang, dari yang primitif kepada bangsa yang maju. Itulah fungsinya Al-Quran.
Jadi kaum muslimin, saya lihat begitu saya masuk ke kampus Institut Teknologi Kesehatan Al-Insyirah tadi, saya melihat ditulis Al-Quran yang semua kita mungkin hafal. Kalau tidak hafal, tupa malih mana mengaji. Apa ayatnya? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak. Itu puji-pujian Allah kepada nabinya. Kemudian ayat itu mengingatkan kita di tengah, fa inna ma'al usri yusra. Ini agar kita jangan putus asa ini. Kalau engkau mengalami kesulitan dalam pendidikan, ekonomi, bergaul, bertetangga, bermasyarakat, menjaga semua amanah-amanah Allah, menemui kesulitan engkau, maka tunggulah di balik kesulitan ada kemudahan. Itu 2 kali diulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat yang terakhirnya kita disuruh kreatif. Tidak boleh berpangku tangan setelah pekerjaan yang satu siap, cari pekerjaan yang lain. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Aitu lelanan kamu amalkan sudah kok. Sudah mengaji siko pailo kaduri le, mengaji lo sinan jele. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanlah kamu berserah diri. Berakarancaknya ayat kedua. Kalau kita tahu artinya dan kita amalkan, tidak akan ada orang stres, Pak. Ikolah jadi rektor ada jadi stres ya. Jadi ilmu rektor itu saja tidak dibarengi dengan Al-Quran. Bisa di Padang ada doktor membunuh ini, Pak. Nyabunuh ini. Pendidikan tinggi itu S3, profesor doktor. Ya kan? Jadi kalau keluar dari agama, kok Pak, orang itu tidak akan pernah sukses. Lain tak ada Pak dong. Nah itu perlu. Jadi agama inilah yang akan menjadikan orang sukses kalau diamalkannya. Ya kan? Semuanya diungkapkan oleh Allah di dalam surat yang menjadi landasan bagi Institut Teknologi Kesehatan ini bergerak untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik teknologi, baik kesehatan. Akhirnya makanya membawa ke ibu-ibu dulu. Lai sehat saya. Jangan lalu hari siang. Lalu malam mereka. Itu. Biasa ibu mencari ustaz kau ngaji di mana? Di AP kan? Lalu bisa bertanya kafe tu. Tidak. Kini datangnya kemari. Napa doa-doanya awak lalu lewat perhatian. Janganlah lalu. Kalau lalu kami apa Ustaz? Beritahu. Sejak dulu sampai negari lah maju kini, tu baun palu awak tu berbeda-beda. Adonan nasam, kain sudah basah, ndak dijamu-jamu, lebih-lebih karpet wah. Anda dijamu-jamu dalam keadaan basah tu digulung, baun itu, adonan baun itu awak. Adonan baun kambing, adonan baun lawak, karyang. Di zaman modern kok ini ada gitu. Ya kan? Di zaman dulu kalau palu orang babau itu aube. Pertama sadah, kedua turisi, ketiga lima kafe.
Ya kan? Kalau kini deklah modern, ada namanya Rexona, ada namanya Nivea, macam-macam lah namanya. Ya kan? Jadi orang nan ketiak busuk ko pai baru be. Aku tiko orang nan pandai mau be ko menarangkan ramuan, nyala do. Tiba di rumah ditanya dek bininya, au be ketiak dadas 5 kapeh tarasi je. Nang kece orang pandai mau be turisi. Ya kan? 5 kapeh tarasi putih sadak. Kalau tarasi di rumah angka ketiak, lekau tambah harum wale. Anda itu akibat kalau lalu mendengar kaji. Besok bisa salah sampean ke kawan-kawan nantak baik. Kaji Ustaz Rizkawardi tadi. Ada awak lalu, informasi itu betul kawak menyampaikan. Jalan lo nak tunan kaduo jangan mencaliak-caliak jam sedang ambo ceramah. Ambo orang Minang bo. Alun bakile lah bakalan bulan lah sangkap 30 alun diliek lah dimakan raso lah tiba dalam tubuh. Kalau ada orang itu ambo assalamualaikum sana. Itulah panjang nak kaji malah bosan kalau mencaliak jam. Ya kan? Jangan ada orang mencaliak jam nak. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan Al-Insyirah, yang kita hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi dosen, tenaga pengajar, kemudian yang bekerja di tata usaha untuk semuanya kelancaran proses perkuliahan di institut ini. Kemudian seluruh anak-anakku mahasiswa, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang tahu bahwa ada tausiah hari ini sebelum azan tadi sudah datang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu pihak kampus sebenarnya tadi akan menjemput saya ke hotel, dibawa makan ke sini dulu. Tapi kadarullah ada direktur Kun Travel yang datang dari Duri, sekarang salnya saya pakai. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mendaftar di Kun Travel ini kapan-kapan saja untuk berangkat umrah. Saya telah merasakan kemarin di bulan Januari itu alhamdulillah hotel sudah di booking sebelumnya, pesawat sudah di booking, terjadwal, nyaman, dan hotelnya dekat dari masjid. Kok galeh, kok dijual aja lu sama Pak? Nah, aduh, ya kan? Namo anak ambo nak jadi direktur, konyo orang asli Riau, Duri. Tapi babini jo anak ambo diagam. Rupo tak dapat bininya sikono. Nyo cari diagam. Batamu rueh je buku sauku batuang kajanjang basi bayak diringgi. Bak jangguik pulang ke Daud, cie dikanak 2 jadi sampai sakakok 5 sudah pacar dicari bini dapat. Maka dia menantu saya di Kabupaten Agam, Kecamatan Matue. Alhamdulillah dipertemukan kami pada suatu saat di hotel Rangkayo Basa di Padang, dan langsung mintu nyokonyo bau pai umrah. Hendaknya ambil anaknya balik. Itu resikonya. Dek takui anak ko kalian lihat balik, anyo baolah mintu nyoko umrah. Baik ko mendaftar lah ibu. Kun Travel, wujudkan mimpi ke tanah suci. Amin. Allah saya. Kalau saya jual juga lah itu. Kok lagi orang ingin membeli, kau nyago lah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, mudah-mudahan yang menjadi moto ayat Quran,
Bil Ansyirah ini tetap ditindaklanjuti. Namun apa saja pekerjaan kita di dunia ini, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, semuanya kalau tidak ada kendala, kita tidak lulus dengan ujian. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, jadi mubalih serupa bapak, ada juga kendalanya, ada. Tapi lo saja ambo di videokan gua. Kendalanya, orang-orang di Padang dia tidak bisa meminta langsung lah sombong Pak Datuk begini. Kalimatnya sombong Pak, iya kan? Padahal sombong itu adalah makhluk yang bernama iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ya kan? Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberi hormat kepada Adam, seluruh malaikat memberi hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia? Aba, dia enggan. Wastakbara, sombong. Jadi iblis itu sombong. Makanya saya juga ada orang yang menuduh begitu, dek ini tidak dapat jadwal. Lah sombong na Ustaz Datuk begini. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, iya kan? Goreng ayam restoran Sinjai, panjang jambatan Suramadu, kalau jadwal batamu sesuai, insya Allah kita batamu. Iya kan? Nah. Serupa al-insyirah tu Pak, di amuhnya menurut ambo, hanya mintakan hari Jumaat. Hari Jumaat ambo harus bawa balik ke Padang, sebab ada acara hari Kamis lah. Tapi kalau inyo basi kari hari Jumaat, ya benar tak? Ya kan? Anak hari Kamis sekarang. Sebenarnya orang libur tak libur dan pengajian. Gopaknya orang nak mau painya menangani. Percaya ada Pak Jombo? Hari libur kini tidak ada orang menengah. Orang nanamuhnya paiyo. Dari bukit inyolah turun dari lurah jalan mendaki. Jauh tiba dakek lah datang. Tapi kalau orang tu tidak kapai Pak salat berjamaah. Lain namuh di bawah tabuh rumahnya. Kok tabuh diletakkan ni melaman saji. Rumahnya di bawah itu. Di gua orang tabuh waktu masuk. Tuazan orang. Lain datang. Tidak, kalau orang hentak ke datang tu. Ya kan? Bagaimana tanggapan Pak Ustaz kalau dituduh sombong? Ya kan? Ambo tanggapi sedengan baik, orang tu ambo maafkan. Karena ciri-ciri orang nangka masuk surga, ciri-ciri orang takwa tu pemaaf. Nah, jadi ibu kalau doa-doa suami babini jelai atunya minta maaf saya dia menandang-dandang kayaknya kalau ambo padusi bu padusi ambo kamu bukan laki-laki abang ini laki ambo jelai iya kan terima kasih udahlah babini jelai nan biasa ambo seorang saya udah pelosoh akinilah do jelai pelosoh muka sui ambo tu batana menyasah baju Allah berdua orang mau urus suami kan syukur ya kan tunang kedua barana ibu-ibu kemanjamu kateh lagi tidak kemasih bab itu kami laki-laki ko dimulihan de Allah bab ini ampe Ustaz Semarang mengecek saya laya ada alasannya memanjek bersinggari mencancang balandasan kaji badalia kato bermisah. Apa alasannya? Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa sulasa wa ruba. Engkau nikahilah perempuan yang suka dengan kamu, kamu suka pula dengannya. Apa simak engkau ya? Masna. Dua, tak ada cie Allah ngecek. Jadi apa dan cie tambah lecek lain.
Masna, dua. Allah memulai dengan kata-kata masna, bukan wahid. Wa sulasa, berapa? 3. Wa ruba. Itu sampai sinanya. Dan kelima nak boleh dah. Nyampe dibatasi di Allah dalam Quran. Apa kau senyum-senyum sebut mendengar itu? Dia rasa tawakak jalan ni. Tapi Pak, apa baca ayat tu sampai sudah dan sampai sinan je. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika engkau khawatir tidak akan bisa adil, cie selah. Ada ujungnya rupa-rupa. Ambo itu nambo pacik gini. Malah lah mati 5 tahun indak jombo ganti. Acu itu na ibu ambo kabini ambo nalamot. Kama ambo mengaji ambo cari indo itu aku anda ada nambah tuanya sama je bini ambo. Jadi payah mencari gantinya. Bini ambo tu rancak bu. Iko menurut ambo tak minta persetujuan ibu dah. Ibu saya tak pernah mazulnya. Ciri-cirinya Pak Ustaz. Pipinya bawah dilayang. Dagunya labah tagantuang. Hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancuang. Ya kan? Gigi putih sebintang timur. Bulu mata samui baririang. Kalau nyo galak nyo bapiciang tak. Akan mau cari gantinya. Tunggu nyanyi yang boleh. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, intinya dalam hidup ini kalau kita sabar, kita tidak putus asa, sekali kita jatuh bangun lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak kita akan berhasil. Bu, ibu sabalun kamari tadi lagi membuat samba di rumah. Itu ada makan suami. Lain kan? Pernah ada ibu menggulai karayo? Lain. Lain pernah menggulai karayo? Lain. Ikan sisik nan dari laut? Lain. Amanang kareh dagingnya karayo tujuh ikan sisik. Mana padek dagingnya? Padek ikan sisik Pak. Bamangku itu nyosaba menerima musibah. Ya kan? Karena musibah ikan sisik tu Ustaz, iyo pagi dia ampe nombak, tengah hari dia ampe nombak, malam dia ampe nombak, di acok dia ampe nombak tu karih daging. Cali lagi karayo sudah hidup di tabik, nak ada ombak makan dia gelo je pelet. Ya kan? Atum kau dagingnya lunak kadang-kadang ambak. Ambo kalau ikan lawi itu namanya ikan karang atau garapu, ya kan? Nyugulai orang. Tu banyak rumah makan Padang tu. Ambo minta kepalonya. Karena kami daging. Kenapa? Karena dia sabar menerima empasan ombak. Ya kan? Apa itu je Pak? Apa mau urus yayasan tu Pak? Nya di dalam itu, barana kehebatnya Muhammad tetap ada Abu Jahil. Dia lancirah kau kan tak ada Abu Jahil dah. Itu anak Abu Jahil itu bamang kuado untuk menguji kita. Apakah mundur kita? Ada perguruan-perguruan tinggi kau Pak, mulai-mulai itu tak tanggung gaungnya. Abi kau lah mati. Karena pengurusnya pemutih haso. Kalau siko deklah membuat surat al-insyirah, maka semua kita harus sabar di sini. Apapun yang terjadi. Ya kan? Kama awak baguru sabar tu Ustaz. Kalau lagi talok baguru ke Nabi Ayub. Nabi Ayub tu Nabi yang sangat sabar. Bagaimana sabarnya? Di samping dia kaya raya, di samping dia Nabi dan Rasul, dan juga sangat cinta dan sayang kepada istrinya. Istrinya 4 orang. Ya kan? Jadi iblis tidak senang melihat Nabi Ayub ini. Dia datang kepada Allah.
Ya Allah, ayyukum mangko taat ka engkau ya Allah. Ndak ada cobaan untuk inyo. Nyo kayo. Kemudian bininya rancak-rancak. Galihnya laku. Nangkanya pikir. Tapi kalau engkau cabut nikmat darinya, saya yakin Ayub ini tidak akan sabar lagi. Kata Allah kepada iblis, Ayub itu saya tunjuk menjadi rasul. Rasul itu saya yang memeliharanya, kata Allah. Iblis tidak percaya. Boleh hamba cuba ya Allah, boleh ya Allah. Nyorusak de iblis segala atau bando Nabi Ayub. Akhirnya dari orang yang paling kaya, dia jatuh kepada orang yang paling miskin. Namanya bangkrut. Alasan saya Pak. Ya kan? Iblis datang. Ayo, untuk apa engkau menyembah Allah? Engkau paling kaya sekarang sudah jatuh miskin. Untuk apa menyembah Allah lagi? Kata Nabi Ayub, ya kan? Ketika harta saya banyak, terbagi waktu untuk mengurus harta dan beribadah. Sekarang harta itu titipan Allah, sudah diambil oleh Allah lagi. Itu semakin luas bagiku waktu untuk beribadah. Jadi tidak ada yang menghalangiku lagi. Harta sudah habis. Saya banyak beribadah lagi, bukan mengurus harta. Ya kan? Pai saya iblis tadi lah. Pai nyoka Allah balik. Baik Allah. Yo gagal boy Allah. Tapi ada jalan cik lain. Aduh. Anaknya pedusi rancak-rancak 8 orang. Tolong matian ya Allah. Ya kan? Ibarat karambi pak. Ndak cie jatuh dosa tandan. Ya kan? Meninggal anak beliau yang perempuan yang cantik-cantik itu semua. Ya kan? Tapi beliau tidak goyang, tambah taat, malah luar biasa Pak. Kalau kita dapat musibah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ana disuruh baca kan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk umum tuh Pak. Nabi Ayub, bapak-bapak, ketika dapat musibah itu, dikecewakan dari iblis. Untuk Allah anak engkau lah mati sadonya. Yang dibaca oleh Nabi Ayub itu bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Apa kalau pai menjanguk, nampak janguk, kau kan tak Nabi Ayub dah. Aja ni baca itu. Iya kan? Bila dia meninggal, sore petang Pak, alhamdulillah. Berang tuan rumah tu Pak. Ini orang yang luar biasa imannya yang membaca itu. Ditanya orang, Ayub, kenapa engkau membaca alhamdulillah anakmu meninggal? Lainamu nagariku kiamat. Lainamu habisi nagariku. Yang Allah tetap kita puji. Alhamdulillahirabbil. Itu anakmu meninggal 8 orang. Itu luar biasanya Nabi Ayub. Tambah taat. Bagi ya Allah. Yo gagal jombo ya Allah. Tiada cek lay ya Allah. Ayub kau kan sehat. Kolesterolnya normal. Ya kan? Darahnya HB-nya sampai balik setengah. Tensinya 120/80. Kemudian kakinya tidak ada asam urat. Paruiknya tidak ada asam lambung. Dinyona lama asam padeh. Ini bapak ini. Aculah kalau dia sakit ya Allah, pasti dia tidak beribadah lagi. Ya kan? Hanya sakit Nabi Ayub kepada Allah. Jolongnya kata-kata sesekete. Itu wananah. Wananah membusuk enggok langau. Langau kalau enggok di kaki wananah awak tak kalau. Itu nyoba talue. Talunya itu jadi ulik. Di Bukit Tinggi namanya balatuang. Abiko balatuang tu tumbuh sayuk jadi langau lahnya. Tu Pak. Kalau awak enggak langsung jadi urang. Baitu lagi urang, lah gadang urang, lah mati urang. Kalau langau enggak. Tua kalau talunya mana teh tu jadi balatuang Pak. Lahnya makan daging tu sadonya diulik sampai jo daging kepala.
Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, ambo mohon ke engkau ndak sehat dah ya Allah. Sebab ambo lu lama nak sakit lah tu 7 tahun dah. Berapa sakit pak? 7 tahun. Awak sepatkan sakit lah lari ke Melaka bobe. Itu pak. Nabi Ayub tak? Ambo mohon ya Allah, habislah daging ambo ko dimakan oleh, tapi hati je lidah ambo jangan ya Allah. Kalau hati dan lidah sudah dimakan ulat, bagaimana saya zikir lagi? Ya kan? Jadi hati je lidahnya tidak dimakan dia oleh. Akhirnya lidah awak tidak sakit, hati awak tidak rusak. Kenapa pemalas zikir? Bamangko malagu kutang barendo yo. Lagu-lagu nantak sendiri tu. Dengarlah ibu lagu-lagu nan dia apa tu. Itu lagu putih bacinto tu namanya. Iya kan? Nah. Para jemaah, menyasayun tuang dah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Iya kan? Akhirnya Allah iblis. Yo gagal jombo ya Allah. Tapi ada cek lah ya Allah. Orang sakit kau kan andaknya dirawat di bininya. Tolong gerakkan hati bininya minta cerai ya Allah. Ya kan? Sadang sakit parah mode itu tu. Ampe bini tigo minta cerai. Yuk. Iko ayam mang dak talu ke dah. Badanang lah sakit-sakit. Anang ke kami arok dah. Cerai lah kami. Sekali tigo tu. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah. Batang kesanda teh gunung urek tahun jam kepitalo. Raso nak rareh kambo juluk. Kini jatuh di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Saya ingin menceraikan kalian. Tapi saya tak punya alasan yang tepat. Sekarang kalian yang minta. Saya jatuhkan talak saya. Tapi saya mohon ya. Karena kalian masih muda-muda. Lah sampai idah nanti. Cari suami yo. Penggantian bot. Nyo pikir nyo jando nyo tu lepak. Karena muda-muda. Supaya mencari suami. Kalau idah lah sampai. Lihat ada orang kecarai macam itu. Tak kebelaki kau tak nanti je. Menjali dari cara kau gini tinggal kau je. Nang kemerando tagang kau sampai mati merando lah. Hanya Nabi Ayub yang seperti itu. Iya kan? Ada je musibah lain. Ada. Orang kampung takut penyakit kau menular. Disampaikan kepada yang berwajib. Agar Nabi Ayub ini dibuang ke dalam hutan. Dibuanglah ke dalam limbo. Tapi ada istrinya dan setia cik namanya Rahmah. Jadi ibu-ibu kalau namo rancak-rancak tu jangan kurang ajar ke suami. Namo Fadilah tapi awak mantik ke suami. Namo Rahmah Aisyah tapi awak mantik ke suami. Sedangkan istri Firaun bu, itu suaminya kafir tapi nyo hormat ke suaminya tu. Kalau nyo kama masak pagi nyo tanya lo, Dafir. Sambah nang kalamak Dafir. Ndak Firdaus lo Firaun. Ada tu. Kapi suaminya tu. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadilah di dalam rimbo kolah habis perbekalan. Pailah istrinya Rahmah ko keluar, malamarnya kerajo di pabrik roti. Tapi sekali gajiannya tahu lo orang bahasanya istri Ayub nan dikada, maka dia di PHK bapak-bapak ibu. Di PHK kerajo. Ya kan? Apa kata iblis Ayub? Sakit tak sehat-sehat, arato lah habis, anak lebih mati, istri lah mausir. Allah lah banci ke engkau mah. Mengajo salat lay kece iblis. Nabi Ayub ketawa, iblis, engkau adalah makhluk yang paling bodoh. Allah sudah sampaikan bahwa saya ini rasul.
Dan saya dikehendaki oleh Allah begini. Dan engkau yang mengusulkan kepada Allah. Bagaimanapun engkau menggoyang, saya tidak akan pernah hilang iman saya. Engkau yang akan bosan. Balik kanan saya iblis lebat. Tapi Nabi Ayub lama sakit tu Pak, 17 tahun. Iya kan? Kata Allah, Ayub, sekarang rentakkan kakimu yang kanan. Kaki nak pada giang lepak lagi diulek, tu lah barik-barik. Lain bisa dan ke Ayub lain. Yang ke kata, letak bawah. Begitu tapak kaki beliau terletak di tanah, keluar mata air, tambah lama tambah gadang. Mandilah Ayub. Mandi Nabi Ayub itu. Minum mata air itu. Ya kan? Dibaca dek Nabi Ayub, ya Syafi wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan bisut. Itu tak doa Nabi Ayub, dia tuan bos, saya menambah tu. Ya kan? Beko jadi masalah lah beko. Sehat badan dia, ulik tadi mati-mati saja. Tak sampai 6 bulan kulit beliau mulus kembali. Lebih hebat bakilik kulitnya dari dulu. Hanya mulai lo menggalih balik, menggalih kurma, menggalih anggur. Rupanya nyo menggalih ke ibu dan bapak-bapak. Banyak lo orang babalanjo ke nyo. Kayo lo nyo balik. Iya kan? Para jamaah, rupa bini nyo nanti go tadi tak dapat laki lah. Ikan, babalik ke Nabi Ayub. Dayub, maafkan kami ya Dayub. Sawananya ketika Dayub sakit, kalau kami sabar kan kami rawat andaknya. Kami lah tolong seminta carai. Kami tak dapat laki dah Dayub. Babaliklah ke kami balik. Alhamdulillah kecik Nabi Ayub. Pada mencari jalan baru lo, mincak na lamo ko ambo tampu balik. Abaraka sabar orang tu Pak. Kalau ambo tu, ya kan? Ambo baik cara serumpun batuang memang. Ya kan? Mau cari sana lain. Itu sabarnya Nabi Ayub. Walaupun kita tidak akan sesabar itu Pak. Apa saja masalah kendala yang kita hadapi dalam usaha-usaha kita yang kita niatkan karena Allah, tapi ada yang mengganggu kita, sabar. Sapayah-payah awak menahan sabar Pak. Sapadih-padih hidup awak diganggu orang. Ndak ada orang kesapadih hidup karambir. Iya kan? Jadi jangan mengeluh. Karambi itu Bu, sajak dari arai sampai jadi randang, tidak pernah sanang. Ketika jadi randang, namanya hilang. Ya. Kaum muslimin, mangkonya diduri, ambo digalai orang Ustaz Karambi. Sebab itu nanya dangan keluar DP pertama. Saya ngaji duri gini, di pinggir. Ustaz Karambi itu aja. Dari Padang saja. Apa Karambi itu Pak Ustaz? Karambi itu pertama arai babungkuh jo kalupa. Batukas yang jo malam baganti hujan jo paneh kalupa pacah arai keluar. Nan arai itu untuk Ustaz, untuk pencetak kue wainai. Kalau kini lah ada cetakannya dibuat orang nan modern. Tak ada dari arai Karambi itu lihat. Kalau kancang angin, badan tu gugur, digoyang oleh angin. Tak jadi mumbang. Kalau sampai arai jadi mumbang, alun tantu jadi Karambi. Tiba tupai jatuh ketek badan. Sampai jadi Karambi indah aman. Masa jo mudo diambil orang. Orang ambil Karambi, dia di Riau, dia di Kalimantan, dia di Piaman, dia di Tinggi, dia di Pekumbuh. Tidak ada nambah karati seorang. Batangnya panjang, kepalapahnya kedudui, nyopiuh tempuk ke kida, nyogeliang badan kesuuk, balandin tiba di bawah. Lalu ada orang ambil Karambi, nanya turun aja tali Pak. Indah.
Jatuh badan ke bawah, kok tiba di tanah karih takulibak sabui mentaba. Tiba di luluak gaca tabanan badan ke bawah. Laya donya madu ndak nyonya. Di keluar orang dari luluak gaca tu, di sulu orang Jawa sirunciang. Nyokubak sabui sabalik tinggal tempur ruang selai. Lah kedinginan kerambia tu. Dibawa badan ke teh rumah, arok ke disimpan dalam mari, tapi nak dapat serempang padi, batung dibalah keparaku, nak dapat berkanda hati, kanda Allah dan balaku, dibawa badan ke lapua, dirakak je pungguang ladiang. Air terserak badan balah. Lihat dong maduhnya, nah yang sabar. Allah berakhir penderitaannya. Alun, rasa sanda di belakang dapur, kukuran sudah berkikir. Kukuran biasa nak ada, jo motor listriknya jalanan. Sawalun katam puruang tak nyontian. Iya kan? Allah berakhir, alun. Tak jarang tungku batu tigo bersilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Juaya manggalaga awaknya rameh di orang. Tapi kerana dia kau sabar, saya nak madu. Lah jadi santan, dimasuk orang ke kuali balik. Di duit nurapi dia bawa. Sadang santan manggalaga tu nyuagi lado giliang. Baralah kapadiahnya tu. Nyuagi bawang, nyuagi langkui, nyuagi sepadeh, nyuagi daun salam, nyuagi asam kandi. Iya kan? Tapi karena sabarnya menahan sakit, akhirnya setelah mendidih juga, maka harumlah santan tadi. Orang sedang zikir terpengaruh dia. Gulai bu, kalaulah mulai harum tu kateh bu. Iya kan? Itu satu orang terpengaruh. Orang zikir saya terpengaruh. Orang sedang zikir gak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun dinyo santan nalah dia ge bumbu ko sadang menggelaga. Itu kita orang zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lima orang manggulai sarung ko anak. Atau dimasuk orang ikan, kita dimasuk orang dagiang. Lah jadi kalionyo ko, lai tasabui jo santan karan dia tadi. Namanya hilang di peredaran. Inyo nama rakai saja mulai namanya tak dolai. Amasak ni gulai ayam, amasak ni kalio dagiang. Bamang kau jadi kalio dek satu santan. Kalau tidak asam padeh namanya, kuda gulai abui. Tapi sampai sekarang, walaupun dia menderita, namanya tidak ada. Tapi laya donyo mamanggo, laya donyo baganya. Tak ada. Seindah-indahnya bu, kau tak kata pakainya hari itu juga untuk gulai, asa kurang-kurangnya untuk karam dia onde-onde deh. Nyeseraan orang. Cubalah kata tak bakaran dia onde-onde, tak bakaran dia nyotanya orang. Iya. Amanan tu onde-onde jelanang ni bu. Kau tak ada dia jalan di kampus orang. Mantu. Tu onde ketek barulah bauban. Lamang lah gaya babaduangnya. Jadi kaum muslimin para jamaah, apa saja yang diamanahkan di dunia ini kepada kita, rumah tangga, jadi pejabat pras, jadi pimpinan kampus, jadi dosen, jadi guru, jadi apa saja, kalau ingin berhasil, bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya. Pertama, kita bersyukur dengan bantuan Allah. Yang kedua, sabar menerima cobaan Allah. Itu dia. Kalau tidak kacau dia. Bu, boleh hamba bertanya, ibu-ibu non semuanya kau datang, ada tidak suaminya yang temperamen, mudah berang? Ada? Pasti ada ibu menjawab, saya malu tu mah. Iya kan?
Pasti ada suami nan pemberang. Apa ama doi suami pemberang kok jangan dilawan. Ya kan? Nyo pakau awak tak biasa di pakau dia orang gaya. Apa kau kerja? Kekaslah tu. Apa lah meninggal dah jangan udah sabui yo berdosa awak. Itu saja weknya. Jangan apa ang lo kayaknya. Amak kau, amak pergi balik baru dah kok pulang nabi kau sampai pasal mudat. Ya kan? Pandi kau ambo yola SMP nyo. Udah kalai jadi rektor di Al-Insyirah. Ajalah ambo je. Ya kan? Gilo kau je. Ya malang na udah dapat bini gilo tu bah alai. Inyo ada kecil malang. Kan? Ada. Jangan dirawat. Ambo ibu-ibu menurut ambo tak salah benar. Tapi kecil orang rumah salah. Atau ketikanya itu ya. Ambo pergi mengaji kuat, lupa menelepon. Awak lah tiba di suatu tempat tu, lupa menelepon. Dah. Ada yang telefon udah tak itu. Udah tak menelepon. Udah kolaki den. Lah tiba dah di tempat mengaji itu sampaian adalah selamat tiba. Cameh. Karena khutbah nikah itulah timbul kasih sayang antara saya dengan udas. Atau ambo jawe, bahaya tak terima tu lah. Nyodindin punggung ambo ke dari belakang. Takang tu. Ambo anyam le pak, tak mau lawan. Bahkan melawannya nyo nak mamak lah. Iya kan? Baiko mungkin lah sana hatinya sore lah habis berang itu hanya bawa minyak KPU. Dah buka singilet udah tu dah. Bahas mau cari punggung dah nak kena tinju tadi. Artinya gosok-gosok je minyak KPU dah. Apa kambo berang kayaknya? Nah, ambo membalik segala kambo cium sampai anak 5. Apa? Kalau pemberang lo, ambo lawan tu nak jadi anak 5 dah. Iya. Autonya awak beranak 5 ke sekurangnya pak. Kau beli yang kain ruang, kau beli baju koko, kau membawa raun ke Malaysia. Itu gunanya. Kalau 2 saya nak nyantak dengan DJ, anjing ini kalau 2 je mana lah? Jadi anak kau sekurangnya 5. Kalian nak muda-muda kau beranak salah. Jadi dangar lo KB tu. Sedangkan orang Cina si kau nak menumpang le tak do KB. Awak di negeri awak. Nan magi rezeki anak tu Allah bukan kita. Ya kan? Jadi kalau tidak percaya awak ya Allah, itu iman nalah bayi. Ya kan? Iman yang telah pergi. Ya. Jadi semuanya dalam kehidupan ini yang akan ditempatkan itu tauhid, akidah. Kalau tauhid dan akidah tepat, maka iman kita akan makin bertambah. Kita tidak akan ikut mengurus pekerjaan Allah. Kita fokus dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita apa? Berusaha. Tambah ilmu, berusaha. Kalau gagal, jangan putus asa. Jalan selangkah tidak sampai. Pancuang sepancuang tidak putus. Ini gagal disuruh ulangi. Dibalik-balik bak memanggang. Baru masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyeput. Baru tampak kilik peraknya. Jadi ananda yang kuliah di sini, ya kan, tetaplah kreatif memperdalam ilmu sesuai dengan ayat tadi. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tempat berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itulah yang bisa mencarikan solusi untuk kita di mana kita menjadi gagal. Allah tempat solusinya dan kita berserah diri kepadanya dan tetap berusaha. Semoga apa yang kita usahakan semuanya berhasil. Amin. Boleh hamba pantun je lah. Di mana letak jalan kagubuat, dakik pasar padang luar.
sungai tanang di bukit tinggi, tasabui ayahnya jani. Di mata di pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lahan bola peh jamaah, jumuko nan jani, jati nan suci. Pulang lalai. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Ristawardi melaporkan.